Bayangkan kalian baru beli buku nih, baru buka halaman pertama, tapi langsung pengen ngomel karena tulisannya emang berantakan banget. Kalimat pembuka ini sengaja saya buat ekstrim karena urusan teknis cetak dan tata bahasa di dalam buku ini memang seburuk itu. Buku ini gagal total pada aspek penyuntingan. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Balkis Yusan Gaiza dari SMP Negeri 42 Pekanbaru. Nah, seperti yang saya bilang tadi, penyuntingan dalam buku ini memang seburuk itu. Tapi tunggu dulu, ada sisi baiknya nih. Jika kalian punya kesabaran ekstra untuk mengabaikan teks yang berantakan dan menyiksa mata, karya Erika J yang berjudul Padi di Tanah Tandus ini ternyata menyimpan kejutan besar. Isinya bukan drama fiksi cengeng tentang nasib orang desa loh, melainkan memuat informasi sains praktis yang sangat berharga. Alurnya simple, tapi solusinya radikal dalam menghadapi kemarau ekstrim. Cerita bermula saat desa Karanghurip berubah menjadi wilayah kering kerontang akibat kemarau ekstrim. Di tengah situasi krisis di mana warga sedang panik menuntut solusi kekeringan, muncul Denny, seorang mahasiswa pertanian dari kota. Melihat situasi yang makin tidak keruan, Denny memberanikan diri angkat bicara di depan semua orang. Disinilah keseruan dimulai. Di tengah keraguan warga, Denny tiba-tiba menawarkan sebuah gagasan unik dan metode penanaman alternatif yang menantang akal sehat kita. Nah, kalau kalian ingin tahu apa metode misterius yang dibawa Denny dan bagaimana dia meyakinkan warga yang skeptis, kalian bisa membaca cerita ini sendiri. Gagasan ketahanan pangan di buku ini sebenarnya luar biasa hebat, tapi kita harus kembali pada kenyataan pahit. Buku ini benar-benar hancur dan cacat di bagian penyuntingan. Bayangkan penata letaknya menggunakan jenis huruf Comic Sans berukuran 13 poin untuk bagian isi dan judul babnya pakai jenis agensi FB berukuran 18 poin. Kombinasi ini bikin mata kita cepat lelah dan terasa aneh bagi pembaca remaja seperti saya. Belum lagi gambar ilustrasinya yang buram dan menyakitkan mata. Ukuran bukunya yang cukup besar, gaya bahasanya yang bertele-tele, dan yang paling bikin geram adalah penggunaan tanda baca, salah tik, serta huruf kapital yang berantakan di setiap halaman karena penerbit kurang teliti. Padahal, kalau kita cek di katalog perpustakaan, Erika J ini bukan penulis sembarangan loh. Beliau penulis eksperimental yang karyanya terkenal, seperti buku origami, mengenal tanaman bakau, hingga buku irigasi sederhana yang sukses menembus program bantuan buku pengayaan perpustakaan daerah di Indonesia. Jadi potensi emas di gagasan buku ini sayang sekali harus rusak total akibat keserobohan penyuntingan. Tapi di luar segala kekurangan visualnya, bagi saya perjalanan hidup Denny dalam cerita ini memberikan pelajaran yang mahal banget. Saya menjadi tersadar bahwa orang yang memang mengincar ilmu untuk membagikan kebermanfaatannya, pasti ilmu itu akan mengincarnya balik. Denny membuktikan hal tersebut melalui penjelasannya yang mengalir lancar tanpa teks karena dia memang sejiwa itu dengan bidangnya. Sepanjang cerita, Denny tidak pernah takut salah, melainkan dia hanya takut gagal membantu para warga. Dia takut menjadi pribadi yang hanya dia membangku tangan padahal dia memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan. Karakter Denny sukses membuat saya merasa terinspirasi bahwa menguasai suatu ilmu demi menolong sesama adalah hal yang sangat keren. Jadi buat kalian yang punya stok kesabaran tinggi demi mendapatkan ilmu baru, buku ini tetap layak kalian lirik. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!